Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, anak-anak sekalian, kita akan memasuki pertemuan pertama pada pelajaran ekonomi. Kami harap semua siswa sekalian bisa mengikuti dengan baik, bisa memperhatikan dengan baik, dan juga Anda juga sekarang dalam keadaan mengikuti pelajaran dengan baik, termasuk juga Anda bisa mengikuti dengan pelajaran online ini. Dan jangan lupa juga Anda nanti mengisi daftar hadir sebelum pelaksanaan pembelajaran daring pada kesempatan kali ini. Baik, anak-anak sekalian, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang materi pendapatan nasional. Materi pendapatan nasional, di mana materi ini adalah termasuk materi hitungan. Kami harap Anda perhatikan dengan baik-baik, perhatikan dengan konsentrasi. Pendapatan nasional di sini adalah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Jadi seluruh pendapatan yang diterima masyarakat dalam suatu negara dalam 1 tahun. Ini. Ada beberapa konsep pendapatan nasional. Ada beberapa konsep pendapatan nasional. Yang pertama adalah GDP atau PDB. GDP atau Gross Domestic Product, atau juga PDB dengan kepanjangan Produk Domestik Bruto, adalah produk yang dihasilkan oleh suatu negara dalam batas wilayah negara itu, baik yang dihasilkan oleh warga negara itu sendiri maupun warga negara asing dalam negara itu, yang ada di negara itu. Itu GDP. Jadi di sini untuk lebih jelasnya, untuk lebih pahamnya, saya tulis GDP atau PDB sama dengan WNI di dalam negeri ditambah WNA di dalam negeri. Jadi seluruh warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri ditambah seluruh warga negara asing yang ada di dalam negeri. Ini yang disebut dengan GDP. Saya ulangi, GDP adalah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia di dalam negeri maupun warga negara asing di dalam negeri. Itu GDP. Selanjutnya adalah GNP. GNP atau Gross National Product, disingkat GNP, atau PNB, Produk Nasional Bruto, disingkat PNB, adalah produk yang dihasilkan oleh suatu negara atau produk yang dihasilkan oleh warga negara, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Jadi GNP ini produk yang dihasilkan oleh warga negara, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Tidak termasuk warga negara asing yang ada di dalam negeri. Kalau warga negara asing yang ada di dalam negeri itu masuk dalam perhitungan GDP. Jadi di sini hanya warga negara saja. Makanya untuk lebih ringkasnya saya tulis GNP sama dengan WNI di dalam negeri ditambah WNI di luar negeri. Jadi WNA di dalam negeri tidak masuk di dalam GNP. Hanya WNI yang ada di dalam negeri saja yang masuk GDP ini.
Selanjutnya, untuk mencari besarnya GNP atau PNB, ini bisa dicari dengan rumus GDP dikurangi pendapatan neto luar negeri. Nah, pendapatan neto luar negeri ini apa? Pendapatan neto luar negeri ini dapat diperoleh dengan cara pendapatan warga negara asing di dalam negeri dikurangi pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri. Ini pendapatan neto luar negeri. Sehingga untuk mencari GNP ini juga bisa dicari dengan rumus GDP dikurangi pendapatan warga negara di dalam negeri ditambah pendapatan warga negara di luar negeri. Nah, jadi untuk mencari GNP ini bisa digunakan dengan rumus ini, bisa juga digunakan dengan rumus ini. Kapan Pak akan menggunakan rumus yang ini? Ini tergantung jenis soalnya. Tergantung kepada jenis soalnya. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah NNP, Net National Product atau produk nasional bersih. NNP, produk nasional bersih. Nah, untuk mencari besarnya NNP ini NNP dapat dicari dengan cara GNP dikurangi penyusutan plus replacement, penyusutan barang-barang modal dan barang pengganti modal. Yang keempat adalah NNI atau Net National Income, atau dalam bahasa Indonesianya pendapatan nasional bersih. Kalau di atas produk nasional bersih, kalau NNI pendapatan nasional bersih. NNI dapat dicari dengan rumus NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Selanjutnya adalah yang kelima, setelah mencari NNI kita mencari PI, personal income atau pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan ini dapat kita cari dengan rumus NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan plus pajak perseroan plus iuran asuransi plus iuran jaminan sosial. Ini untuk mencari personal income. NNI, Net National Income yang sudah ketemu di atas, kita tambah dengan transfer payment atau pembayaran transfer, dikurangi laba ditahan, plus pajak perseroan, plus asuransi, plus iuran jaminan sosial. Nah, yang perlu Anda garis bawahi di sini, dalam mencari personal income, ini di sini banyak rumus, ini tidak mutlak harus ada semua. Tidak harus ada semua, tergantung soalnya. Kalau memang di soal hanya 3 yang ada, ya 3 saja. Kalau di semuanya ada, ya semua aja. Kalau hanya ada 1, ya 1 saja yang dipasang di sini. Termasuk juga yang ada di atas. Kalau penyusutannya saja, replacement nggak ada, ya nggak usah. Dan yang terakhir, yang nomor 6 adalah DI, disposable income. Nah, pendapatan yang siap dibelanjakan. Disingkat DI. Untuk mencari DI ini, DI sama dengan personal income dikurangi pajak langsung. Oke, untuk lebih jelasnya, supaya Anda lebih paham lagi, kita bergeser ke contoh soal. Coba lihat di sini, supaya Anda lebih paham lagi. Di sini ada produk domestik bruto atau PDB atau GDP yang sini. PDB besarnya 50.500 rupiah. Dikurangi pendapatan neto luar negeri, ketemu 6.500 rupiah. Ini dikurangi. PDB dikurangi pendapatan neto luar negeri, ketemu GNP. Nah, bisa Anda cocokkan dengan di rumus ini. GNP sama dengan GDP dikurangi pendapatan neto luar negeri.
Kemudian setelah ketemu GNP, dikurangi penyusutan 4.000, ketemu NNP. GNP dikurangi penyusutan, ketemu NNP. NNP dikurangi pajak tidak langsung 5.000, ketemu NNI, Net National Income 35.000, dikurangi. Kemudian NNI ditambah, ini ada plusnya ini ada plusnya, ditambah transfer payment 1.000, ketemu 36.000. Sehingga di sini juga ada laba ditahan 1.000, pajak perseroan 3.000, jaminan sosial 1.000 dijumlahkan ketemu 5.000, sehingga 36.000 dikurangi 5.000, ketemu personal income. Ada pertanyaan lagi, Pak, kok cuma 3? Padahal di rumus ada 4. Ini yang saya katakan tadi, tidak harus dipaksakan. Kalau memang di soal hanya 3, ya 3 saja. Kalau di soal hanya 2, ya 2 saja. Tidak harus mutlak ada semuanya. Sehingga di sini laba ditahan ditambah pajak perseroan tambah jaminan sosial ketemu 5.000, 36.000 dikurangi 5.000, ketemu personal income atau PI sama dengan 31.000. Personal income 31.000 atau PI dikurangi pajak langsung. Di sini juga ada min. Tidak tertulis. 31.000 dikurangi pajak langsung 2.500, ketemu disposable income atau DI yaitu 28.500. Ini contoh perhitungan dari rumus yang ada di sini. Oke, kita bergeser lagi. Di sini juga ada contoh lain. Bisa Anda perhatikan? Di sini ada contoh lain. Oke, saya zoom biar lebih dekat lagi. Negara A memiliki, ini ada yang terhalang cahaya. Silakan Anda perhatikan, saya baca saja. Negara A memiliki GDP 1.600 miliar. Bisa Anda sambil catat, barangkali Anda supaya bisa melihat. Karena di sini terhalang cahaya, bisa Anda catat lagi untuk latihan Anda sendiri. Saya ulangi sambil saya baca pelan-pelan supaya Anda juga bisa mencatat. Negara A memiliki GDP 1.600 miliar. Pendapatan warga negara A di luar negeri sebesar 80 miliar rupiah. Dan pendapatan negara, saya ulangi, dan pendapatan warga negara asing di negara A sebesar 140 miliar. Sebesar 140 miliar. Berapakah nilai GNP negara tersebut? Negara A. Ini bisa langsung kita jawab. Untuk mencari GNP, ini bisa menggunakan rumus yang kedua. Yang di sini. Kalau mau tipe soalnya seperti ini, bisa menggunakan rumus yang ini. GNP sama dengan GDP dikurangi pendapatan WNA di luar negeri ditambah pendapatan WNI di dalam. Saya ulangi, GNP sama dengan GDP dikurangi pendapatan WNA di dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri sama dengan 1.600 GDP-nya dikurangi pendapatan warga negara asing di dalam negeri 140 ditambah pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri 80 sehingga ketemu 1.540. Demikian
beberapa contoh. Nanti silakan Anda kalau ada yang mau tanya, ada pertanyaan, bisa Anda chat langsung di Google Classroom yang sudah kita miliki. Dan insya Allah nanti di sana di dalam Google Classroom ada juga latihan-latihan. Silakan Anda kerjakan latihan-latihannya. Kemudian dan perhatikan batas pengumpulan dari latihan ini.